Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ali Murtado MSI selaku dosen penguji komprehensif bidang keagamaan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mir'atul Qudsiyah dengan NPM 2171010052. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kompre bidang agama materi terkait aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah yaitu merupakan golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa oleh kaum Khawarij dan juga Murji'ah. Dalam pembahasannya, mereka lebih sering memakai akal sehingga mereka mendapat julukan yaitu kaum rasionalis Islam. Asal-usul dari nama Mu'tazilah dikaitkan dengan peristiwa pada saat Wasil Ibnu Atta, murid dari Hasan al-Basri, berbeda pendapat mengenai status orang yang berdosa besar. Kaum Murji'ah menganggapnya tetap mukmin, sedangkan Wasil berpendapat bahwa orang tersebut tidak mukmin dan juga tidak kafir, tetapi disebut dengan fasik atau orang yang berada di tengah-tengah. Karena perbedaan ini, Wasil menjauhkan diri dari majelis Hasan al-Basri dan mengajar di tempat lain. Hasan al-Basri kemudian berkomentar bahwa Wasil telah menjauh dari kita atau ittazala anna, sehingga kelompoknya disebut dengan Mu'tazilah. Menurut Al-Baghdadi, Wasil dan Amr ibnu Ubaid dikeluarkan dari majelis Hasan al-Basri karena perselisihan tentang qadar dan satu status orang yang berdosa besar. Mereka dan pengikutnya kemudian dikenal sebagai kaum Mu'tazilah karena menjauh dari pemahaman umum umat Islam dalam persoalan ini. Nama Mu'tazilah berasal dari kata ittazala yang berarti menjauh. Menurut Al-Qadi Ibn al-Jabar, istilah ini tidak diberikan oleh lawan mereka sebagai sebuah ejekan, tetapi mengandung sebuah pujian. Mu'tazilah juga dikenal dengan sebutan al-adl atau penganut keadilan Tuhan dan al-tauhid atau penganut keesaan Tuhan. Wasil Ibnu Atta adalah seorang pendiri pertama dari aliran Mu'tazilah. Ia dilahirkan pada tahun 81 Hijriah di Madinah dan meninggal pada tahun 131 Hijriah. Ia memperkenalkan doktrin al-manzilah bain al-manzilatain, yaitu posisi tengah antara mukmin dan juga kafir. Menurut ajarannya, orang yang berbuat dosa besar bukan kafir, tetapi fasik, dan mereka akan kekal di neraka jika tidak bertobat sebelum mati. Mu'tazilah menolak fatalisme atau Jabariyah dan meyakini kebebasan manusia dalam berkehendak. Mereka berpandangan bahwa manusia bertanggung jawab atas perbuatannya dan Tuhan tidak menciptakan keburukan. Mu'tazilah menolak konsep bahwa Tuhan memiliki sifat yang berbeda dari zatnya. Menurut Abu al-Huzail, Tuhan tidak memiliki sifat seperti ilmu atau kuasa yang berdiri sendiri. Karena ini bisa mengarah kepada kepercayaan adanya lebih dari satu Tuhan. Terdapat beberapa ajaran dari Wasil Ibnu Atta, yaitu yang pertama, posisi tengah atau al-manzilah bain al-manzilatain, yaitu orang yang berdosa besar tidak dikategorikan sebagai mukmin atau kafir, tetapi disebut dengan fasik. Jika meninggal tanpa adanya tobat, mereka kekal di neraka, tetapi mendapatkan siksaan lebih ringan dibandingkan seorang kafir. Ajaran yang kedua yaitu Qadariyah atau kebebasan manusia.
Mereka menolak konsep fatalisme atau Jabariyah dan percaya bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Tuhan tidak menciptakan perbuatan manusia, tetapi manusia sendiri yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Ajaran yang terakhir yaitu peniadaan sifat Tuhan. Mu'tazilah menolak konsep bahwa Tuhan memiliki sifat terpisah dari zatnya. Semua sifat seperti ilmu, kuasa, dan kehendak dianggap sebagai esensi Tuhan sendiri, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Menurut Al-Malati, Wasil memiliki dua murid, yaitu Bisri ibnu Said dan Abu Usman al-Jafarani, yang kemudian mereka menjadi seorang pemimpin. Bisri menjadi seorang pemimpin aliran Mu'tazilah di cabang Baghdad. Sedangkan Abu, dia tetap di Basrah dan menjadi pemimpin kedua dari cabang Basrah setelah Wasil. Terdapat beberapa tokoh penting dari aliran Mu'tazilah. Yang pertama, ada Abu Musa al-Mundar, lahir pada tahun 226 Hijriah. Dia memiliki pendapat atau pandangan bahwa Al-Quran tidak bersifat kodim, tetapi diciptakan Tuhan dan memandang orang yang mengatakan Al-Quran itu kodim menjadi seorang kafir. Dengan demikian, orang serupa itu telah membuat yang bersifat kodim menjadi dua. Tokoh yang kedua yaitu ada Hisam ibnu Amr al-Fuwati. Dia berpendapat bahwa surga dan neraka belum mempunyai wujud sekarang. Karena masa memasuki surga dan juga neraka sekarang tidak ada faedahnya. Nah, adapun tokoh penting yang ketiga yaitu ada Abu al-Husain al-Hayat. Dia lahir pada tahun 300 Hijriah. Dia berpendapat bahwa daya berbuat bagi manusia itu terdapat dalam tubuh manusia sendiri, yaitu tubuh yang sehat dan juga tidak mempunyai cacat. Dengan demikian, daya itu tidak merupakan sesuatu di luar tubuh manusia. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat Tuhan menurut aliran Mu'tazilah. Sifat yang pertama yaitu disebut dengan sifat Dzatiyah atau sifat-sifat yang merupakan esensi Tuhan. Sifat yang kedua yaitu sifat Fi'liyah atau sifat-sifat yang merupakan perbuatan-perbuatan dari Tuhan. Yaitu terdapat 5 ajaran dari aliran Al-Mu'tazilah atau disebut dengan Al-Usul Al-Khamsah. Terdapat beberapa ajarannya, yaitu ajaran yang pertama disebut dengan ajaran Al-Tauhid atau keesaan Tuhan. Di dalam ajaran ini yaitu berisi tentang Tuhan itu esa dan tidak ada serupa dengan dia dan tidak ada yang serupa dengan dia. Kemudian di ajaran ini juga menolak paham antropomorfisme atau disebut dengan Tuhan itu menyerupai makhluknya. Dan kemudian juga menolak yang namanya beatific fashion atau disebut dengan Tuhan dapat dilihat oleh manusia dengan mata kepalanya sendiri. Ajaran yang kedua yaitu disebut dengan Al-Adl atau keadilan Tuhan. Di dalam ajaran ini yaitu mengajarkan tentang Tuhan itu bersifat adil dan tidak mungkin berbuat yang namanya zolim. Semua perbuatan Tuhan adalah baik dan tidak mungkin menyalahi yang namanya keadilan. Paham ini menolak konsep bahwa Tuhan menentukan semua perbuatan manusia tanpa kehendak manusia itu sendiri. Ajaran yang ketiga yaitu al-waid atau janji dan ancaman Tuhan. Di dalam ajaran ini mengajarkan
tentang Tuhan itu wajib menepati janjinya untuk memberikan pahala kepada mereka yang berbuat baik dan hukuman kepada mereka yang berbuat keburukan atau melakukan dosa besar. Kemudian, tidak ada pengampunan bagi yang namanya pelaku dosa besar tanpa adanya yang namanya taubat. Ajaran yang keempat yaitu al-manzilah bain al-manzilatain atau posisi di antara dua kedudukan. Di dalam ajaran ini mengajarkan tentang yang namanya seorang pelaku dosa besar tidak bisa disebut sebagai seorang mukmin dan tetapi juga tidak bisa disebut dengan yang namanya kafir. Mereka berada di yang namanya tengah-tengah atau disebut dengan yang namanya fasik. Nah, di posisi tengah-tengah ini, mereka itu tidak masuk surga, dan tetapi juga mereka tidak langsung masuk neraka, seperti yang namanya seorang kafir. Ajaran yang terakhir adalah al-amr bin ma'ruf wal nahi al-munkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah yang namanya kemungkaran. Di dalam ajaran ini mengajarkan tentang masyarakat itu wajib menegakkan kebaikan dan mencegah yang namanya keburukan. Perbedaan dengan kelompok lain yaitu terletak pada cara penerapannya. Apakah cukup dengan seruan atau perlu yang namanya sebuah tindakan kekerasan? Kaum Mu'tazilah awalnya dia berkembang di zaman Bani Abbas dan berperan dalam melawan ancaman luar terhadap Islam. Mereka sering dikritik oleh golongan Asy'ariyah dan Ahli Sunnah karena terlalu mengandalkan akal dalam memahami wahyu. Banyak ulama seperti Ahmad Amin dan Abu Zahra mengakui jasa Mu'tazilah dalam membela Islam. Pemikiran Mu'tazilah mengalami kemunduran karena dianggap terlalu rasional dan menyingkirkan wahyu sebagai sumber utama. Dalam era modern sendiri, pemikiran rasional Mu'tazilah mulai kembali muncul terutama di kalangan intelektual muslim. Meski memiliki pemikiran yang berbeda, ajaran mereka tidak membuat seseorang keluar dari yang namanya Islam. Adapun yang dapat disimpulkan dari materi terkait aliran Mu'tazilah yaitu sebagai berikut. Aliran Mu'tazilah merupakan golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa oleh kaum Khawarij dan juga Murji'ah. Wasil ibnu Atta merupakan pendiri dari aliran Mu'tazilah. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 81 Hijriah dan meninggal pada tahun 131 Hijriah. Terdapat 5 ajaran dari aliran Mu'tazilah atau disebut dengan Al-Usul Al-Khamsah. Di dalam ajarannya yaitu ada Al-Tauhid atau keesaan Tuhan, Al-Adl atau keadilan Tuhan, Al-Wa'id wa Warid atau janji dan ancaman Tuhan, Al-Manzilah bain Al-Manzilatahin atau posisi di antara dua kedudukan, Al-Amr bin Ma'ruf wal Nahi al-Munkar atau menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Aliran Mu'tazilah adalah aliran teologi Islam yang menekankan tentang yang namanya rasionalitas, kebebasan manusia, dan keadilan Tuhan. Mereka memainkan peran penting dalam sejarah Islam tetapi mengalami penolakan karena dianggap terlalu mengutamakan akal dibandingkan dengan wahyu. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi saya terkait aliran Mu'tazilah. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.